Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tibai sunnati habibika sayyidina Muhammad. Wa amitna ya Rabbana ala millati habibika sayyidina Muhammad. Wahsyurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan para habaib, dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, pewaris baginda Nabi dan kita dan yang hadir semua dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah mendengar dari guru-guru mulia kita, dimulai dari syekhna guru kita semuanya, Dr. Abdul Qadir Hussein dan juga kemudian guru murabbi kita semuanya, Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, kemudian Syekh Mar'i, beliau yang baru datang dari Syam, baru menginjakkan kaki di Indonesia langsung ke sini. Insya Allah ini semuanya sebab keberkahan majelis ini. Jangan kita hanya bisa melihat jalan-jalan menuju baginda. Jangan sekedar kita bisa mendengar cerita fulan sampai kepada Rasulullah. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar telah sampai ke Rasulullah, Sayyidina Umar telah sampai kepada baginda Nabi, Sayyidina Uthman sampai kepada baginda Nabi. Dan di sana banyak pejuang-pejuang, banyak orang-orang hebat telah sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Cinta kepada baginda, sambung dengan baginda, dekat dengan baginda. Itu adalah cara-cara yang telah Allah berikan kepada mereka. Akan tapi hei hamba Allah, kita semua ternyata juga punya cara. Masing-masing dari kita punya cara, punya jalan. Jangan hanya bisa melihat jalannya orang, kita tidak mampu menempuhnya. Itu jalan beliau menuju Rasulullah, itu jalan beliau menuju Allah. Kita punya jalan masing-masing. Tolong perhatikan. Lihat jalanmu hei hamba Allah. Kita mulai dari hei yang punya jabatan. Itu jalanmu menuju Rasulullah. Gunakan jabatanmu untuk kenal Allah dan Rasulnya. Jabatanmu akan berakhir. Alangkah indahnya jika pejabat-pejabat yang datang ke tempat ini, yang dipikirkan adalah baginda Nabi, yang dibincangkan baginda Nabi, ingin menegakkan ajaran baginda Nabi di tempat ini. Hei pejabat, hei orang yang punya jabatan, husnudzan kalian dipilih oleh Allah karena kalian ahli surga Allah insya Allah. Tapi jadi pejabat yang benar, punya jabatan yang benar. Anda tidak akan mampu jalan ke sini kecuali dipilih oleh Allah. Itu jalanmu, jangan lihat jalan orang lain. Itu jalanmu hai para jabatan, para pejabat. Fahami. Ini majelis mulia, kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Semuanya tahu jalannya masing-masing. Hei orang kaya, jangan menjadi orang kaya bodoh setelah meninggal harta tidak ada yang dilihat di alam barzah. Tidak sambung dengan Nabi, akan tapi gunakan kekayaanmu. Itu jalanmu hai orang kaya. Jalanmu gunakan hartamu untuk Rasulullah. Itu ada masjid Rasulullah, itu ada pesantren Rasulullah, itu orang fakir miskinnya Rasulullah, itu orang-orang yang perlu dibantu. Jangan hanya pandai menumpuk kekayaan setelah mati menjadi orang paling menyesal. Orang fakir meninggal fakir di alam barzah, fakirnya di alam barzah, di dunia kaya. Mereka juga sengsara, akan tapi itu tanpa orang kaya di dunia. Di dunia memiliki segalanya, tapi di alam barzah fakir, enggak ketemu Nabi. Dia orang menyesal. Kesempatan yang menghadirkan Anda ke tempat ini adalah Allah, dan yang menjadikan kami berucap ini adalah Allah. Semoga ini memang taufik Rabbani. Itu pilihan Allah untuk kita. Anda hai orang kaya, jadilah orang kaya ahli surga. Jangan tengok pintu orang lain. Itu pintumu hai orang kaya. Berapa banyak harta yang kau kumpulkan, berapa persen yang telah kau berikan. Ini bukan bab zakat, bukan. Musola sampai rumahmu, madrasah diniyah sampai rumahmu, pesantren-pesantren, guru-gurumu yang kau kenal. Jangan hanya pamer mobil. Hanya jangan pamer gedung megah. Tidak engkau bawa, ingat.
Biarpun katanya suamimu, istrimu sangat mencintaimu, suamimu yang di belakang sana, suamimu katanya sangat mencintaimu, anak-anakmu mencintaimu. Kalaupun berpesan begini, nak istriku tercinta, kalau aku mati nanti tolong rumah megah yang aku bangun ini biarkan aku tidur di sini setelah mati. Enggak boleh, dikeluarkan dari tempat itu. Fahami makna ini. Semoga memang yang di sini adalah orang kaya di surga. Orang kaya yang selamat. Jangan ragu. Orang kaya, sadari dirimu kaya. Jangan sampai kaya di dunia, harus kaya di akhirat. Yang punya ilmu, tanggung jawabmu besar di hadapan Allah dan Rasulnya, memberi suri tola dan menyampaikan kebenaran. Jangan sampai nama Nabi Muhammad hanya kau tunggangi untuk sampai kepada hawa nafsumu, menjual Nabi Muhammad. Maulid Nabi, menjual Nabi Muhammad bisa, seolah-olah yang diagungkan Nabi, tapi bukan yang diagungkan dirinya, biar disanjung-sanjung orang kalau dia hebat. Penjual Nabi Muhammad, sengsara, itu jalan nerakamu. Maka yang punya ilmu, jalanmu adalah memberi suri tola dan berkasih sayang, menyampaikan ilmu. Hei yang punya ilmu, jangan jual Nabi Muhammad. Yang sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, jangan-jangan Nabi Muhammad kau tunggangi untuk memenuhi hawa nafsumu. Jangan jual Nabi Muhammad, jangan jual Rasulullah. Hati-hati. Orang kafir nyembah berhala katanya menuju kepada Allah. Ini nyembah Allah, megang Nabi menuju dunia. Ini lebih serem lagi. Insya Allah yang ada di sini para penuntut ilmu, para ustadz, insya Allah ahli surga semuanya. Ingat, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Iman, semuanya akan ditanya. Hei yang punya ilmu, yang fakir, yang susah, yang sakit, ada pintu menuju Rasulullah. Kesabaranmu, hei orang fakir. Fakirmu, kalau dengan kesabaran tidak akan selamanya, hanya sesaat berapa puluh tahun di dunia, di alam barzah engkau kaya, hei orang fakir. Jangan sampai dengan kefakiranmu sudah menjadi fakir di akhirat. Untuk mendapatkan 1 juta rupiah sudah melepas kerudungnya, mendapatkan 1,5 juta meninggalkan sholat. Fakir sengsara, tidak. Yang di sini kalau ada orang fakir, adalah fakir ahli surga. Semoga setelah itu dicukupi hartanya. Itu jalanmu, hei orang fakir. Itu jalanmu menuju Rasulullah, hei orang fakir, orang sakit. Kesabaranmu, sakit yang Allah berikan karena Allah akan mengangkat derajatmu kalau engkau faham. Hei yang sakit, yang sakit, yang sakit. Dengan kesabaranmu mengalahkan ibadahnya orang sehat itu. Dia orang sehat beribadah setiap malam melakukan sholat. Kesabaranmu juga setiap saat itu bisa tidak kalah pahalanya dengan orang sehat beribadah. Dan sakitmu kalau engkau beriman tidak lama. Setelah berakhir nafasmu nanti selesai sakitmu, menjadi kebahagiaan di alam barzah. Siapa lagi? Hei pendosa, yang banyak dosa. Tuhanmu Allah Rahim, Maha Kasih dan Maha Pengampun. Itu caramu mendekat kepada Rasulullah. Tobat. Akhiri kesalahanmu, dosamu. Jangan terus dilanjutkan. Hari ini saatnya. Majelis ini majelis mulia, kita pulang harus dengan sebuah hasil. Yang biasa dengan dosa dan semua orang menyadari dosanya, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Jangan menjadi manusia tertipu, hadir majelis iya, umrah haji iya, tapi rebutan waris dia nggak sadar. Itulah si dia yang masuk neraka lewat Mekah. Kelihatannya pakai jubah besar, imamah tebal. Rupanya rebutan pondok pesantren dengan saudaranya. Enggak beres-beres karena hasud dipenuhi hatinya. Tampaknya ahli surga berjalan di atas bumi. Akan tapi ternyata dia adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Hati-hati. Hati-hati yang berdosa. Urusanmu dengan orang tuamu harus kau renungi saat ini. Kalau engkau ingin menuju Rasulullah, beresi urusanmu dengan orang tuamu. Jangan mikir yang lainnya, jangan mikir pintunya orang lain. Hei yang pernah durhaka kepada orang tua, tidak akan selamat kecuali engkau tobat, menjadi berbakti, berdamai dengan orang tuamu. Yang dolim kepada istri, itulah pintumu menuju Rasulullah. Beresin urusanmu dengan istrimu.
Ngaji terus tapi dengan istri nggak baik, neraka, 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 hati-hati. Hei istri, kejujuranmu, ketulusanmu, kepatuhanmu kepada orang, kepatuhanmu kepada suamimu adalah pintu menuju surgamu. Ayo koreksi masing-masing dari kita. Yang banyak dosa, pintumu menuju Nabi Muhammad adalah tobatmu. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ternyata seorang ahli surga bukan saja dia yang banyak solatnya saja, dia yang banyak puasanya saja, dia banyak sedekah. Ternyata ada di antara mereka adalah orang walladzina idza fa'alu fahishatan, pelaku dosa-dosa, kesalahan, kekejian. Tapi dia sadar setelah menghadiri majelis semacam ini, zakarullah, ingat Allah yang maha kuasa untuk menyiksa hambanya, dan Allah maha pengampun. Kemudian fastaghfirullah, bergegas mohon ampun, maka mintalah ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, jika engkau minta ampun kepada Allah, lihat, Allah maha pengampun, innahu wa tawwabur rahim. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah menyebutkan bahwa sebesar apapun dosamu, jika engkau menyesali dengan sungguh, maka Allah akan ampuni seolah-olah engkau tidak punya dosa. Ternyata begitu mudah dengan Allah. Jangan menunda tobat, jangan esok hari. Esok hari pun jangan esok hari bukan milik kita. Malam sudah dicabut nyawa, gak ada arti esok hari. Akan tapi saat ini, yang punya dosa, ingat, urusanmu dengan anak-anakmu, urusanmu dengan saudaramu, urusanmu dengan tetanggamu, urusanmu dengan karyawanmu, jangan zalim pada karyawanmu. Orang ada di bawah naunganmu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jangan sampai ada di dalam keluargamu atau di karyawanmu orang yang tidak sholat, yang terjebak dalam riba. Kembalilah segera kepada Allah, jauhi riba. Konsentrasilah kepada jalanmu ini. Yang masih sering meninggalkan sholat, maka ayo bergegas, sholatlah. Siapa lagi yang banyak dosa? Siapapun dari kita punya dosa. Segeralah dosa mata, dosa telinga. Hei yang punya kemasyhuran, disebut namanya di mana-mana. Jangan sampai engkau tidak masyhur di langit. Jangan sampai kau tidak masyhur di langit. Hai yang punya kemasyhuran, gunakan kemasyhuranmu untuk mendekat kepada Rasulullah. Ada hamba Allah yang dimudahkan namanya untuk dikenal di sana sini. Kalau dia berbuat dosa, nerakanya juga dalam. Tapi kalau dia mau berbuat baik, surganya luar biasa luas. Maka yang diberi oleh Allah kemasyhuran, yang datang ke tempat ini adalah si dia yang masyhur ahli surga. Dengar suara ini. Kami tidak ingin ada satupun yang lepas. Kami tidak ingin ada satupun yang lepas. Semoga semua adalah perindu Nabi yang kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Ayo merenungi diri masing-masing. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Ini tempat berkumpulnya perjuang Rasulullah. Pesantren dibangun, dakwah dibangun. Para ulama Masya Allah mendoakan. Dari ujung, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, melompat lagi ke Sumatera, ada perjuangan dakwah al-bahjah. Siapa yang berjuang? Hamba-hamba yang rindu Allah. Orang kaya? Bukan, tapi orang yang rindu kepada Allah. Orang kaya biarpun duitnya banyak belum tentu membuat musola kecil, belum tentu bisa. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Maka tanyakan dirimu, sudah dipilih atau belum, hei orang kaya? Ini serius majelis ini. Bukan hanya ramenya gawe tak mau hasil. Kita ingin semua yang datang ke tempat ini semua adalah berubah menuju keindahan dunia hingga akhirat. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah. Ini hambamu berkumpul di tempat ini ya Allah, karena mereka rindu kelak untuk bisa berkumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon dekatkan mereka dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dekatkan akalnya, dekatkan hatinya, dekatkan perilakunya, dekatkan usahanya dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak ingin orang yang datang dari tempat yang berbeda-beda, tempat yang jauh ya Allah. Mereka ingin dekat dengan Nabi lalu kau jauhkan, tidak ya Allah. Kami ingin mereka kau dekatkan mereka semua kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga mereka mudah meniru kekasihmu Nabi Muhammad. Patuh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah.
Anak-anak kami jadikan mereka perindu dan bercinta kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, keluarga kami, cucu kami ya Allah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jauhkan perilaku kami dari yang dimurkai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mata ini ya Allah ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan mata kami dari melihat yang dibenci kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mata kami ya Allah, kadang lisan kami mengaku cinta kekasih-Mu Nabi Muhammad, tapi mata ini ya Allah melihat yang dibenci kekasih-Mu Nabi Muhammad, baik di alam nyata atau alam maya ya Allah. Dan kadang pun demikian kami tidak sadar karena kebodohan kami ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, ampuni dosa mata kami. Kami ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin mendengar kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin bersanding kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Segala yang menghalangi kami jauhkan ya Allah. Jauhkan ya Allah, maka kami jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari judi ya Allah, judi ya Allah. Begitu mudah hari ini hamba-Mu berjudi, tidak seperti dahulu susah berjudi. Hari ini maksiat mudah ya Allah. Bisa saja seorang hamba berjudi setelah tahajudan masih di atas sajadahnya dengan judi online ya Allah. Keras hatinya ya Allah. Kami ingin ini semua lembut hati ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari zina. Zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri. Zina hina di keluarga. Zina hina di masyarakat. Zina hina di dunia. Zina hina di akhirat ya Allah. Jauhkan kami, anak keturunan kami dari zina. Dan siapapun ya Allah yang terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, pandang dia dengan kasih-Mu. Hentikan dari kehinaan zina itu ya Allah. Bencikan pada zina. Ampuni dia ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat ya Allah sehingga tidak Kau hukum ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan rumah kami dari segala yang Kau murkai ya Allah. Engkau maha tahu kejahatan kesalahan kami ya Allah, yang kami sendiri kadang tidak tahu ya Allah. Bahkan ada satu dosa ya Allah, ada satu dosa yang kami tahu kalau itu dosa, kami sadar itu dosa, akan tapi kami masih melakukan. Bahkan di saat kami melakukan, kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Itulah kami yang kotor, yang hina. Ampuni kami ya Allah. Maka ampuni kami dari dosa yang itu ya Allah. Ampuni kami dari dosa yang itu ya Allah. Ampuni kami dari dosa yang itu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang dosa-dosa kami. Kami tidak bisa menyembunyikan, Engkau maha tahu. Maka kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tidak ingin mendengki kepada siapapun, mendendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah tersakiti hatinya oleh lisan kami, oleh lisan kami mohon ya Allah. Jika ada yang tersakiti oleh perilaku kami mohon ya Allah. Ganti dengan segala kebahagiaan dan ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu dengan siksa itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Itulah neraka yang berjalan di atas bumi. Jika ada di antara yang hadir yang berebut waris, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah. Lembutkan hatinya sehingga setelah itu yang ada hanya kasih sayang dan cinta ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni dan berikan kasih sayang kepada mereka yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami semua ya Allah, seperti Kau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Seperti yang Kau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk ziarah Makkah
dan ziarah Madinah dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin ya Allah, seperti setiap saat ya Allah, tidak kurang dari 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali kami mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin mengucapkan salam dari dekat di depan kubur mulia kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di sana ya Allah. Dan kami ingin mengucapkan salam kelak di surga kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan ya Allah, keikhlasan ya Allah. Jauhkan kami dari sombong ya Allah, sombong karena ilmu, sombong karena karuniamu ya Allah. Kesombongan menghalangi kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kami yang sombong ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mendengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para habaib, para asatid yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Ya Allah, makmurkan majlis-majlis mereka ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang mendengki kami karena keberhasilan kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki dan iri di hatinya. Dan jika kami mendengki seseorang karena keberhasilannya, maka kami mohon ya Allah, tambahkan keberhasilannya ya Allah. Jika kami mendengki seseorang karena kesuksesannya ya Allah, kami mohon ya Allah, tambahkan kesuksesannya ya Allah. Tambahkan kesuksesannya ya Allah. Tambahkan kesuksesannya ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Berikan bimbingan petunjuk kepada siapapun yang memimpin kami ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak baik. Jika pemimpin kami baik, tambahkan kebaikannya. Jika tidak baik, Engkau Maha tahu ya Allah. Berikan bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini Allah, yang jauh dari menfitnah dan fitnah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.